Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat serta salamnya senantiasa kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Tak henti-hentinya kita selalu memberikan kabar tentang firman yang tadi, karena kewajiban yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai firman yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, karena hukumnya wajib. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu mendapatkan curahan dan kasih sayangnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mengingat tentang kisah zaman para nabi yang terdahulu, yaitu tentang kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam benar-benar orang yang serba kecukupan, dan anak-anaknya pun sangat banyak yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 12 anak, pemberian yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan belum lagi tentang kekayaannya, tentang ternak-ternaknya, dan tentang kebun-kebunnya yang sangat luas. Dan kita semoga bisa mengambil dari hikmah tentang kisah Nabi Ayub ini. Suatu ketika Nabi Ayub alaihissalam benar-benar diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang sangat berat, tentang ujian keimanan yang ada di dirinya. Suatu ketika kebun-kebun dan ternak-ternak yang Allah berikan mati semua karena wabah penyakit. Dan setelah tidak ada kebun dan tidak ada ternak domba yang biasa mengembala juga sehari-harinya, sudah tidak bisa karena kena wabah penyakit. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula dengan anaknya 12 meninggal semua. Itu tentang ujian yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umat muslim, sebagai orang yang benar-benar pedoman kita sesuai dengan sunnahnya
Nabi kita yang terakhir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus selalu mengimaninya dan penuh dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, karena memang kehidupan kita ini cuma sebentar. Maka hidup kita ini di mata Allah Subhanahu wa taala cuma setengah hari, tidak sampai sehari. Maka sangat singkat sekali. Maka sewaktu mumpung kita masih hidup, kita manfaatkan hidup kita sebaik-baiknya. Dan semata-mata sesuai firman yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Meneruskan tentang kisah yang tadi, Nabi Ayub. Kedua-belas anaknya, pemberian yang datangnya dari Allah, yang dikasih sayang oleh Nabi Ayub, semuanya meninggal. Setelah kebunnya hancur dimakan oleh hama dan ternaknya pun kena penyakit, ribuan ternak mati. Ini ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ayub. Lalu Nabi Ayub selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam doanya, dalam hatinya pun selalu minta diberi kekuatan iman dan Islam, dan selalu diberi kesabaran dalam ujiannya yang menimpa tentang dirinya. Lalu suatu ketika Nabi Ayub diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, bahwa dirinya kena penyakit yang benar-benar sangat berat yang dia alami, yaitu penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Jadi banyak belatung-belatung di dalam tubuhnya. Bahwa itu ujian yang datangnya dari Allah untuk menguji tentang keimanan dan keyakinan Nabi Ayub, bahwa apakah masih tetap pendirian dan keyakinannya untuk selalu beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah selalu uji tentang kenabiannya, tentang dirinya, dan tentang keimanannya yang di dalam hatinya. Maka penyakit yang sekiranya benar-benar sangat berat yang dia terima, yang dia telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit tersebut banyak di sekujur badannya, seperti kena luka, dan di dalam tubuhnya penuh dengan belatung yang menonjol-nonjol mau keluar. Lalu selalu Nabi Ayub selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa agar selalu diberikan kekuatan iman dan Islam, dan untuk selalu dalam diri hatinya bahwa ini dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa keinginannya selalu diberikan kekuatan iman dan Islam. Lalu masyarakat penduduk di sekitar Nabi Ayub
melihat tentang keadaan Nabi Ayub. Diberi ujian yang sangat berat, sakitnya dan belatung yang di dalam tubuhnya seperti mau menonjol-nonjol keluar, dan belum lagi anggota tubuhnya banyak tentang luka-luka karena penyakit, sehingga masyarakat yang ada di sekitar Nabi Ayub mencemoohkan, menghinanya, bahwa Nabi Ayub agar supaya pindah dari tempat tersebut. Lalu Nabi Ayub bersama istrinya pindahlah dari suatu kampung tersebut. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesuai dengan doanya Nabi Ayub, keinginannya sembuh dari penyakit, dan malaikat diutus bahwa sebenarnya ini ujian yang datangnya dari Allah. Tapi Nabi Yakub selalu benar-benar kuat keimanannya dan tidak goyah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan supaya menghentakkan kakinya ke tanah, sehingga air tersebut keluar yang sangat banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mandilah wahai Ayub untuk kesembuhan anggota tubuhmu. Lalu mandi, dan subhanallah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kembali Nabi Ayub sehat dan benar-benar sangat luar biasa, melebihi dari orang yang sehat, tentang badannya, tentang fisiknya yang benar-benar bercahaya, sembuh dari air yang tadi yang telah dimandi. Setelah mandi, air tersebut sembuh Nabi Ayub, dan benar-benar istrinya kaget, terpelongo bahwa siapakah engkau? Begitu pas masuk ke kamar, begitu pas nengok, aku adalah suamimu Ayub. Lalu alhamdulillah, suamiku ini benar-benar mukjizat yang datangnya dari Allah, sehingga sembuh dari penyakit yang berat, penyakit yang membahayakan anggota tubuh. Engkau penuh dengan belatung-belatung, dan belatung-belatung tersebut di dalam tubuh sehingga mau menonjol keluar. Sangat berat ujian yang datangnya dari engkau, sehingga Allah angkat penyakit engkau, wahai suamiku, kata istri. Apa kata Nabi Ayub, suaminya? Ini berkat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit ini. Dan ini belum seberapa tentang ujian ini, dibandingkan tentang kesenangan-kesenangan. Ku bersamamu hidup di dunia ini. Subhanallah. Jadi 20 tahun kesenanganku bersama engkau, wahai istriku,
dengan ujian ini. Wahai suamiku, kata istrinya, engkau benar-benar Nabinya Allah Subhanahu wa, sehingga engkau kuat, tidak mengeluh, tidak banyak mengeluh tentang ujian kebun-kebun, ternak, dan anak-anak kita. 12 anak semuanya meninggal, tapi engkau tidak goyah keimanan engkau. Alhamdulillah wahai suamiku, sehingga Allah masih mempercayai kita, kata istrinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ujian para nabi yang terdahulu tidak main-main, ujian yang datangnya dari Allah. Maka kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengambil pelajaran di balik semua ini, karena ini ujian yang datangnya dari Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kisah tentang Nabi Ayub luar biasa. Kita semoga bisa mengambil hikmahnya tentang ujian yang menimpa diri kita, bahwa ujian di dunia ini benar-benar tidak seberapa dibandingkan nanti di akhirat, di hari pembalasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat pedih jikalau kita benar-benar melampaui batas di dunia, selalu berbuat kezaliman, keburukan ke sesama kita sebagai hablum minan nas. Jangan sampai kita ada sifat sirik, iri, dan dengki di hati kita, baik maupun di benah akal pikiran kita, karena sedikit maupun banyaknya, apalagi banyak, sedikit pun tidak akan dikurangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perilaku kita nanti di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kehidupan kita ini memang dari zaman para nabi, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, dari zaman para nabi sampai penerus-penerusnya, keturunan-keturunannya, semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita di akhir zaman. Semoga kita bisa mengatasi ujian-ujian hidup kita ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan hidup kita ini selalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan petunjuk jalan yang terbaik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bebas dari mara bahaya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman ini. Mudah-mudahan siraman rohani yang sangat singkat ada manfaatnya untuk kita semua. Wasikum wa nabsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.